Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan terima kasih juga yang sudah selalu ngikutin video-video aku. Semoga ada motivasi ya meskipun sedikit buat para ibu rumah tangga yang memiliki penghasilan harian juga. Semoga bisa apa ya, ikut bersemangat gitu untuk mengatur keuangan rumah tangga supaya lebih baik ya teman-teman dan eee, bisa memiliki keuangan yang lebih sehat, seperti itu ya teman-teman. Harapan aku semoga di setiap video aku itu ada manfaat yang bisa diambil, dan sebelumnya aku juga disclaimer dulu, di sini aku tidak bermaksud pamer ataupun menggurui, atau apapun ya teman-teman, di sini aku hanya sharing aja, siapa tahu ada teman-teman yang samaan juga, yang buat, budgeting harian gitu ya teman-teman. Dan kita belajar sama-sama, jika ada saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja kita ke videonya ya teman-teman. Nah, ini aku membuat budgeting mingguan. Ini lanjutan video yang sebelumnya ya teman-teman. Sebenarnya aku ngambil video ini di hari yang sama karena yang video sebelumnya itu hanya budget planner untuk 1 bulan ke depan di bulan Februari ya teman-teman. Nah, yang ini untuk budgeting mingguan gitu. Sebenarnya sih ini sudah telat ya videonya untuk diupload, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga emak-emak yang rempong gitu. Jadi untuk voice overnya juga sangat mencuri-curi waktu gitu ya teman-teman. Semoga dimaklumi ya sama teman-teman. Seperti biasa, di sini untuk income dan giving-nya aku XX aja, dan di sini aku hanya kelola sisa gajinya aja ya teman-teman. Dan di minggu ini aku mengelola 700.000 untuk seminggu ke depan. Dan ini tuh sudah termasuk untuk kewajiban, tabungan, dan juga kebutuhan ya teman-teman. Dan seperti video yang sebelumnya aku sudah jelaskan, aku mulai sekarang akan membagi 4 semuanya, membagi 4 minggu gitu maksudnya ya teman-teman. Jadi untuk kewajiban itu juga aku bagi 4 semuanya, aku taruh di posnya masing-masing ya nanti. Nah, ini untuk kolom yang kedua aku isi kewajiban ya teman-teman. Kewajiban di sini tuh kayak tagihan-tagihan gitu loh, kayak listrik, wifi, dan juga PDAM. Dan satu lagi untuk kebutuhan anak-anak di sekolah ya teman-teman, kayak, apa namanya, infak, kayak iuran-iuran gitu, pokoknya kebutuhan anak-anak lah ya. Nah, itu juga aku bagi 4 semuanya di sini, jadi nanti aku tinggal masukkan ke posnya masing-masing. Jadi total kewajiban di sini tuh ada 100.000 ya teman-teman. Ini aku kasih tanda dulu supaya jelas. Lanjut ke kolom yang ketiga, ini tuh ada kolom tabungan ya teman-teman. Nah, tabungan di sini juga sama, aku bagi 4 semuanya. Ini tuh ada 4 kategori tabungan wajib ya teman-teman. Yang pertama itu ada tabungan pendidikan kakak, yang kedua tabungan pendidikan adik, dan yang ketiga itu ada tabungan dana darurat, dan yang terakhir yang keempat itu ada tabungan emas. Ini merupakan tabungan wajib yang sangat aku usahakan untuk bisa menyisihkan atau menabung di setiap minggunya ya teman-teman, atau setiap waktu yang sudah aku tentukan gitu. Oke, jadi total tabungan di sini tuh ada 100.000 juga ya teman-teman. Lanjut ke kolom yang ketiga yaitu kolom kebutuhan. Nah, di sini aku tuliskan semua kebutuhan keluarga aku selama 1 minggu ke depan. Nah, di sini tuh ada kebutuhan, budget, dan aku juga tulis di sebelahnya tuh ada aktual dan sisanya buat aku evaluasi di akhir minggu nanti. Nah, untuk belanja harian itu sama ya teman-teman, aku anggarkan seperti video-video sebelumnya, itu aku anggarkan 40.000 sehari. Itu sudah termasuk sayur lauk, persabunan, dan kebutuhan dapur lainnya. Itu aku hanya beli apa yang habis di hari tersebut aja. Jadi di sini tuh tidak ada belanja mingguan ataupun belanja bulanan gitu ya teman-teman. Karena memang aku belanjanya itu harian semuanya. Aku belanja di warung dekat rumah aja, nggak pernah ke pasar atau kemanapun gitu ya teman-teman. Jadi full penuh di rumah gitu. Nah, lanjut untuk saku kakak dan adik itu juga masih sama, budgetnya 50.000 per minggu, itu sudah termasuk tabungan kakak, tabungan anak sekolah gitu loh teman-teman, dan juga sedekahnya. Kalau untuk adik itu sudah termasuk pampersnya ya teman-teman.
Nah, untuk dana tak terduga juga aku anggarkan di sini 20.000, untuk gas 20.000, untuk beras juga masih sama 65.000 seminggu, itu alhamdulillah cukup ya teman-teman. Nah, jadi total kebutuhan di sini tuh ada 485.000. Oke, sekarang tinggal dijumlahkan semuanya ya teman-teman. Jadi untuk kewajiban 100.000, untuk tabungan 100.000, dan kebutuhan 485.000, itu jadi total semuanya itu ada 685.000, dan masih ada sisa ya teman-teman tentunya, yaitu sisanya 15.000. Dan untuk sisanya nanti mau aku masukkan ke saving challenge aja ya teman-teman, karena untuk kewajiban, tabungan, dan kebutuhan juga sudah tercukupi. Jadi untuk sisanya bebas lah ya, mau dijajanin boleh, mau disimpan boleh gitu. Oke, sampai menit ini aku mau mengucapkan terima kasih dulu sama teman-teman semuanya, sama bunda-bunda semuanya yang sudah selalu nonton video-video aku, yang sudah selalu like, komen, dan subscribe. Aku ucapkan terima kasih banyak, semoga kebaikan teman-teman dan bunda-bunda semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula yang berlipat-lipat. Amin. Dan buat teman-teman yang baru ketemu channel aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe supaya channel aku bisa berkembang dan aku bisa bersemangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Terima kasih, dan oke, lanjut kita ke videonya ya teman-teman. Nah, ini aku mau ngepostkan uangnya ke tempatnya masing-masing. Nah, yang pertama ini dompet bulanan ya teman-teman. Ini ada aku simpan tagihan-tagihan tuh di sini. Nah, ini untuk bayar listrik itu aku anggarkan 25.000 seminggu ya teman-teman. Lanjut itu ada air PDAM, itu aku anggarkan 15.000 seminggu. Meskipun bayar air PDAM tuh nggak pernah sampai 60.000 seminggu, itu tetap aja aku anggarkan seminggu 15.000 ya teman-teman, supaya nanti kalau misalnya ada kenaikan aku tidak kurang gitu budgetnya. Lanjut untuk bayar wifi ini juga aku anggarkan 25.000 seminggu. Kemudian ini untuk kebutuhan anak-anak di sekolah itu juga aku langsung pisah-pisahkan aja ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama itu ada untuk kakak ya teman-teman, itu sudah termasuk les dan juga iuran-iuran lainnya di sekolah. Nah, ini untuk yang 10.000-nya ini aku pisahkan di SPP sekolah adik. Nah, untuk yang 25.000-nya itu untuk kakak ya teman-teman. Dan ini aku langsung pisah-pisahkan aja di awal budgeting seperti ini, karena ini nanti ketika waktunya bayar itu mudah gitu loh teman-teman, nggak usah cari-cari tukeran lagi gitu. Lanjut di sini ada kolom tabungan, itu aku masih jadikan satu aja yaitu 100.000 ya teman-teman. Karena di sini aku nggak ada uang pecahan yang pas gitu, jadi aku sementara gabung aja, belum aku pisah-pisahkan seperti yang aku tuliskan di awal. Lanjut ini ke dompet yang kedua. Nah, ini dompet harian aku ya teman-teman. Seperti biasa di sini tuh setiap hari aku isi 40.000. Nah, berhubung di sini karena aku nggak ada uang pecahan yang receh gitu, jadi aku gabung-gabungin aja. Pokoknya di sini tuh intinya sehari 40.000 ya teman-teman. Nah, nanti setelah belanja, setelah dapat kembalian baru aku kembalikan ke harinya masing-masing gitu. Nah, ini banyak yang nggak keisi ya teman-teman karena aku gabung-gabung jadi satu gitu. Nggak apa, di sini yang penting tuh aku sudah menaruh budgetnya itu di catatan itu pokoknya 40.000 sehari gitu. Jadi kalau misalnya mau belanja nggak boleh, nggak bisa lebih dari 40.000 ya teman-teman, karena sudah aku batasi anggarannya segitu gitu, dan itu pun sudah alhamdulillah lebih dari cukup ya teman-teman. Nah, di sini mungkin ada yang salfok kok nggak ada budget jajan Bun gitu ya. Nah, kalau untuk jajan sendiri itu sebenarnya bukan nggak jajan ya teman-teman. Sama aja kok Bun, di sini tuh anak-anak aku tuh sebenarnya jajannya luar biasa, tapi aku kasih batasan dan pengertian juga, boleh jajan asalkan ada uang lebih, dan kalau belum ada uang lebih ya berarti belum boleh jajan gitu. Dan alhamdulillah ya kalau untuk si kakak sih sudah mengerti ya Bun, sejak kecil memang si kakak ini, mudah mengerti gitu kalau mengenai masalah keuangan. Tapi kalau untuk si adik itu, masih harus bersabar lagi ya teman-teman, karena di samping usianya masih 6 tahun belum bisa mengerti, si adik itu juga anak istimewa, jadi butuh kesabaran khusus gitu untuk, menghadapi kengereyokan si adik ini.
ini. Waduh, 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 kok jadi curhat kemana-mana, jadi tertinggal jauh ini dari videonya. Ya, pokoknya intinya gitu ya teman-teman. Ini tuh nggak ada pecahan yang pas gitu nominalnya. Jadi aku melakukan budgeting ini, aku masuk-masukin aja nanti setelah dibelanjakan gitu, baru kembaliannya aku kembalikan ke posnya masing-masing gitu aja ya teman-teman. Karena di sini memang untuk mencari pecahan uang receh itu agak sulit untuk saat ini ya teman-teman. Karena di warung aku itu juga semuanya rata-rata tuh uangnya kayak pecahan 50.000, 100.000 gitu. Jadi kayak nggak kayak dulu lagi, kalau dulu tuh Pak suami dapatnya receh-receh terus gitu. Nah, untuk sekarang itu mencari uang receh itu kayak agak sulit gitu ya teman-teman. Nah, ini aku cek-cek lagi ternyata memang sudah nggak ada lagi ya teman-teman uang receh 15.000 yang tadi itu sisanya budget 15.000. Jadi ini untuk sisa 2 lembar aja ini 100.000 mau aku taruh aja di pos beras. Nah, nanti setelah beli beras baru kembaliannya aku taruh di saving challenge ya teman-teman yang sisa tadi 15.000. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai aku masukin uang-uangnya ke dompet kecil aku, dompet harian. Alhamdulillah ini aku sudah cek-cek lagi, sudah terisi semuanya ya teman-teman, meskipun gabung-gabungan gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Aku mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau perbuatan yang salah di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.